Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus. Kalau kita cermati dan amati dengan baik dan tenang, perumpamaan dalam Injil hari ini mempresentasikan dua kelompok orang berdosa. Kelompok pertama adalah gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu adalah orang-orang yang pandai, cerdas, tahu hukum, menguasai hukum agama. Sayang sekali, mereka tahu itu semua aturan dan juga hukum-hukum agama, tapi mereka tidak menyentuhnya, tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu jauh sekali dengan Allah, apalagi dengan manusia. Kelompok yang kedua adalah para pendosa yang mendengar firman Tuhan, lalu mereka itu bertobat, mereka bekerja di ladang Tuhan, mereka sungguh-sungguh mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan, demi karya yang telah dirintis oleh Yesus. Namun kalau kita perhatikan, langkah selanjutnya adalah dalam perumpamaan tersebut juga menunjukkan bahwa Allah itu memanggil kita semua untuk bekerja. Waktunya adalah sekarang. Dan kerjanya di mana? Di kebun anggur. Itu kalau kita cermati dengan baik. Bahwa anak-anak tadi diminta, kamu harus bekerja hari ini, sekarang ini. Di mana? Di kebun anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, dua orang anak tadi yang dua-duanya disuruh untuk bekerja, dan ditulis jelas sekali waktunya, harus apa yang mereka lakukan, di mana, itu sangat jelas. Kalau kita renungkan, kita perhatikan dengan baik, salah satu penyakit orang Kristen adalah menunda-nunda. Sadar adalah sadar. Banyak dari kita tahu bahwa kita harus bekerja di ladang Tuhan sekarang ini dan di sini, bukan nanti, tapi sekarang ini, untuk melayani, menjadi berkat buat banyak orang. Namun penyakitnya adalah kita suka menunda-nunda itu sendiri. Misalnya saja, Bapak sekalian, kalau dipilih menjadi ketua lingkungan atau diminta menjadi pengurus paroki, seringkali berkata, nanti saja melayani Tuhan. Kalau aku sudah tua, kalau aku sudah pensiun. Atau ada orang berkata, nanti saja saya memberi kalau tabunganku sudah banyak. Sekarang tabunganku belum banyak, maka saya tidak akan memberi, tidak akan berbuat sosial. Kita tidak akan pernah mampu melayani. Kita tidak akan pernah mampu memberi kalau kita masih punya mental seperti itu. Kita nggak tahu berapa tahun umur kita. Kalau kita menunggu kita pensiun atau sudah tua, sehingga dengan kata lain seolah-olah kita memberikan pelayanan waktu kepada Tuhan itu hanya sisa kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, anak pertama tadi ketika mendengar perintah bapaknya, dia berkata, iya, tetapi tidak melakukannya. Ada sesuatu yang terjadi pada waktu ada kegiatan KKR, yaitu kebangunan rohani. Sang pastor itu begitu memikat, begitu mempesona, sehingga para peserta itu begitu tertarik. Hatinya, pikirannya berkobar-kobar, semangatnya, motivasinya untuk menjadi pengikut Kristus itu luar biasa. Lalu sang pastor itu dengan cerdik, dengan cerdas bertanya, saudara-saudara, coba tunjukkan jarimu, siapa yang mau menjadi pelayan pada saat sesudah KKR ini? Oh, banyak sekali. Banyak dihitung. Waduh, pastornya sampai pusing hitungnya. Jadi karena terlalu banyaknya, sehingga pada saat KKR orang begitu bergelora akan mau melayani Tuhan. Sang pastor merasa senang, merasa gembira. Waduh, kalau demikian,
Orang-orang diutus ini akan melayani luar biasa. Mencari asisten imam pun pasti tidak akan gampang. Oh, itu pikiran sang pastor. Karena pastornya berpikir secara positif dan optimis. Namun beberapa bulan kemudian pastor itu datang ke paroki di mana dia mengadakan KKR. Gimana? Di sini apakah sudah semakin banyak orang aktivis-aktivis? Ternyata Bapak sekalian, semua yang ngacung itu bisa dihitung dengan jari, tidak muncul baik di lingkungan maupun di paroki. Inilah yang sering kali terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita semua dipanggil untuk melayani sekarang ini di sini, bukan nanti. Karena nanti kita tahu sampai kapan kita akan berada dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan kita masing-masing, baik dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berkarya dan bekerja. Inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mengaku diri menjadi pengikut Kristus. Dua anak tadi mendengar perintah yang sama dari Bapa yang sama. Yang pertama diperintahkan dengan kata ya, tapi tidak melakukan. Yang kedua berkata tidak, tetapi ujung-ujungnya menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Kita semua mendengar sabda Allah di dalam perayaan Ekaristi ini, mungkin juga selama bulan kitab suci intensif mendengarkan sabda Allah. Yang menjadi pertanyaannya adalah mendengar sabda Allah yang sama dari Allah yang sama, tapi ternyata responnya berbeda-beda, luar biasa. Ada kesamaan dari kedua anak tadi, bapaknya sama dan keduanya mendengar perintah yang sama, namun reaksinya, responnya berbeda-beda. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita semua mendengar apa yang kita bacakan dari Injil Matius tadi. Tapi saya yakin reaksi setiap pribadi itu akan berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, Dek, SMP atau SMA? Buka maskernya dulu. SMA. Kalau seandainya ditanya, kamu mau menjadi anak pertama atau anak kedua? Tadi dengar bagus tak? Dengar tak? Dengar tak? Mau menjadi anak pertama atau anak kedua? Ya? Kedua. Ya, bagus. Nah, kalau kita ditanya, kita akan menjadi anak pertama atau anak kedua? Pasti menurut pandangan saya, kita diharapkan menjadi anak yang mengkombinasikan sikap anak pertama dan kedua, yaitu berkata ya dan melakukan. Inilah kombinasi yang sangat baik, baik ditinjau dari segi spiritual maupun juga psikologisnya. Sehingga berkata ya dan melakukannya. Dan melakukannya. Inilah kombinasi yang diharapkan dari kita semuanya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil adalah untuk menjadi anak-anak yang mendengarkan sabda Tuhan, meresponnya, dan melakukan perintah itu dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita tidak usah menjadi anak yang kedua yang menunda, berpikir dulu, baru ya, mungkin penundaannya sampai kapan tidak tahu. Padahal Allah itu memanggil kita semua untuk melayani sekarang ini dan di sini, dalam situasi saat ini. Sehingga kalau kita bisa memadukan, mengkombinasikan sikap anak pertama berkata ya, dan mengkombinasikan sikap anak kedua melakukan, disinilah kita akan menjadi anak-anak terang, anak-anak. Dan inilah prinsip inti dari ketaatan kepada Allah dan hidup sesuai dengan iman kita. Mendengar, merespon, dan melakukan perintah Allah adalah cara kita menunjukkan ketaatan kita pada Allah dan bagaimana kita melayani sesama manusia. Dengan kata lain,
kita diminta memiliki suatu integritas dalam hidup kita. Sekali juga memiliki komitmen dalam hidup kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita sungguh-sungguh meneladan kehidupan Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ketika kita menjadi anak-anak yang mendengar dan taat pada Allah, kita memainkan suatu peran yang penting dalam membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini, dalam keluarga kita, dalam lingkungan, dan juga dalam masyarakat kita. Kita juga menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin hidup kita pun bisa mengilhami orang lain bagaimana senantiasa berbuat baik dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan sekalipun. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan, merespon, dan melakukan perintah Allah dengan penuh integritas dan juga kasih, sehingga kita dapat semakin memuliakan Allah dan semakin mampu juga untuk melayani sesama manusia. Panggilan untuk bekerja di kebun anggur Bapa adalah panggilan untuk hidup sebagai pengikut Kristus yang setia dan melayani Tuhan dan sesama dengan kasih. Maka marilah Bapak Ibu sekalian, kita mohon berkat pada Allah. Ingatlah, kita semua dipanggil untuk bekerja di kebun anggur Allah. Saat ini, sekarang ini, jangan ditunda. Karena kita semua tidak tahu umur kita berapa lama. Nah, disinilah, maka berbuatlah baik, jangan berhenti berbuat baik. Lakukanlah segala sesuatu dengan penuh syukur, karena disitulah kita akan menemukan suatu kebahagiaan dan sukacita dalam hidup. Semoga kita menjadi anak-anak terang, menjadi cahaya di dalam kegelapan dunia yang sedang terjadi pada saat sekarang ini.